Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan hari ini kita akan membahas topik terkait dengan Introduction to Business Combination and the Conceptual Framework. Di mana dalam topik ini kita akan membicarakan terkait dengan apa sih business combination itu dan bagaimana ketika kita menerapkan akuntansi di dalam business combination. Dan terkait dengan business combination ini akan ada beberapa topik lagi yang akan saya buat videonya di minggu-minggu depan. Sehingga beberapa bulan ini kita akan ngomongin beberapa materi terkait dengan business combination atau consolidate financial statement. Oke, kita akan mulai topik ini dari apa sih yang dimaksud dengan business combination. Kita harus ngerti dulu kira-kira apa sih business combination sebelum kita bisa menerapkan akuntansi ke dalam business combination tersebut. Business combination adalah operasi dari dua atau lebih perusahaan di bawah satu komando utama. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam dunia nyata, mungkin kita banyak ya dengar bahwa ada perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain atau ada perusahaan yang merger dengan perusahaan lain dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari business combination. Nah, di sini saya juga ngambil satu contoh terkait dengan business combination, yaitu adalah PT Sigmantara Alfindo. Nah, di sini kalau kalian tahu, kalian udah tahu logonya lah ya. Oke, PT Sigmantara Alfindo ini punya beberapa anak perusahaan. Oke, yang kalian bisa lihat di sini juga ada PT Midi Utama Indonesia, PT Sumber Indah Lestari, Alfamart Retail Asia, PT Sumber Trijaya Lestari, PT Sumber Wahana Sejahtera, PT Global Loyalty Indonesia. Nah, ini adalah anak-anak perusahaan dari PT Sigmantara Alfindo, di mana komando utamanya adalah PT Sigmantara Alfindo. Nah, dalam dunia nyata, business combination ini bisa terjadi secara friendly atau juga unfriendly. Nah, yang disebut sebagai friendly itu adalah ketika kedua perusahaan yang akan melakukan business combination, mereka sama-sama setuju untuk melakukan business combination ini. Di mana mungkin board of director-nya atau jajaran direksinya melakukan negosiasi dan akhirnya mereka punya kesepakatan bahwa business combination ini akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang sama-sama menguntungkan pastinya. Oke, tapi ada juga yang namanya business combination yang dilakukan tapi secara unfriendly atau yang biasa suka dikenal dengan istilah hostile. Bisnis kombinasi ini akan terjadi ketika board of director dari perusahaan yang akan dibeli, ya kita istilahkan dibeli lah ya. Dibeli, diakuisisi, diajak merger, diajak kerjasama itu sebenarnya nggak mau untuk bikin business combination ini. Nah, mungkin karena alasan tertentu ya, mungkin karena tidak cocok dengan bisnisnya mereka atau mereka emang tidak mau melakukan join dengan siapapun, ya itu pasti ada alasannya. Oke, ketika ini terjadi, pastinya si targeted company atau perusahaan yang disasar itu mereka punya cara-cara untuk mendefense, cara-cara untuk supaya mereka tidak diakuisisi, tidak dibeli, tidak dimiliki oleh si perusahaan yang mau ngebeli, ya. Ceritanya emang karena tidak sejalan aja, makanya mereka tidak mau melakukan business combination. Nah, ada beberapa cara yang mungkin akan dilakukan ketika business combination ini dilakukan secara unfriendly. Oke, taktik pertama adalah poison pill atau pil racun. Biasanya dalam taktik ini, perusahaan itu sudah menyiapkan strategi ini atau taktik ini. Jadi si perusahaan itu sudah menyediakan poison pill ini supaya nanti andaikan ada yang namanya potential takeover, si perusahaan itu masih bisa tetap selamat. Oke, di sini contoh perusahaan A. Perusahaan A itu sudah punya poison pill di mana jika ada pemegang saham, di sini saya tulis PS, pemegang saham yang punya saham di atas dari 20%, ya kalau misalnya kan tiba-tiba ada yang beli sampai di atas 20%, si perusahaan ini akan langsung melancarkan poison pill-nya, di mana dia akan memberikan hak kepada pemegang saham lamanya untuk membeli sahamnya dengan harga 50% lebih murah dibanding dengan harga pasar. Ya, dimana nanti pastinya pemegang saham yang lama itu akan pakai haknya ini, sehingga yang tadinya si satu pemegang saham punya 20% atau di atas 20%, kepemilikannya akan jatuh, sehingga dia balik lagi akan jadi pemegang saham biasa, bukan jadi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham yang punya kontrol tertentu.
Oke, ini adalah contoh dari poison pill. Oke, taktik yang kedua itu adalah green mail atau surat hijau, di mana di sini perusahaan akan membeli kembali. Jadi si perusahaan targetnya itu ya, perusahaan yang target itu yang tadinya udah dibeli sebagian besar sahamnya oleh perusahaan yang mengakuisisi dia beli lagi. Dia bilang sama si perusahaan yang mau membeli dia tersebut, saya beli deh saham saya lagi dengan harga jauh di atas dari fair value-nya. Kenapa? Karena ketika satu perusahaan itu membeli perusahaan kita, itu bisa jadi bukan karena benar-benar tertarik, cuma karena pengen spekulasi harga saham aja. Oke, nah supaya dia tidak jadi untuk men-take over perusahaan kita, ya kita bayar aja saham kita dengan harga lebih tinggi. Diharapkan dengan adanya gain tersebut, si perusahaan tersebut nggak jadi beli perusahaan kita. Itu adalah green mail. Oke, yang ketiga itu adalah white knight atau kesatria putih. Nah, di sini kita kayak nyari pihak lain nih yang lebih cocok sama kita. Jadi misalnya kayak ada perusahaan A di sini, ada perusahaan B, di mana si perusahaan A ini mau membeli perusahaan B, tapi si B-nya itu nggak mau. Nah, si B ini akan nyari perusahaan C, di mana yang lebih cocok sama dia, di mana dia lebih pengen untuk kerjasama atau pengen lebih melakukan kombinasi bisnis dengan si PTC gitu kan ya. Nah, jadi si PTB akan bilang sama PTC, yuk beli perusahaan saya, supaya nanti si A nggak jadi beli saya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk yang white knight ya. Yang selanjutnya itu adalah Pac-Man Defense. Nah, Pac-Man Defense ini sama kayak game Pac-Man kali ya. Kalau kalian tahu kan kalau misalnya Pac-Man itu dia bisa berbalik arah. Nah, Pac-Man Defense ini adalah dia itu men-take over perusahaan yang akan take over kita. Nah, jadi misalnya contohnya gini, ini agak sedikit unik sih. Ini misalnya ada PTA, ini ada PTB, di mana PTA ini mau beli PTB. Ya, tapi si PTB ini nggak mau dibeli sama PTA. Nah, ketika Pac-Man Defense ini, yang dilakukan adalah sebaliknya, malah si PTB beli duluan PTA-nya. Jadi gitu, jadi kayak dibalik arah terus dimakan gitu lah ya, kayak game Pac-Man. Mungkin kalian lebih bisa ngebayangin karena mungkin kalian pernah main gitu ya. Kalau enggak mungkin boleh dilihat di YouTube atau di Google gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah selling the crown jewel, dimana di sini kalau misalnya satu perusahaan mau beli perusahaan kita, pasti ada yang dilihat dong, ada yang dilirik dong ya kan. Nah, kita jual apa yang dilirik tersebut. Nah, ini agak aneh sih, cuma ini mungkin ada gitu ya di dunia nyata, ada yang melakukan ini. Jadi kita menjual aset yang berharga kita supaya perusahaan kita itu tidak lagi menarik buat si yang mau beli kita gitu ya. Nah, resikonya apa sih? Resikonya ketika si perusahaan yang mau beli kita nggak jadi beli lagi, tapi kita juga udah kehilangan aset berharga kita. Jadi ini emang bisa bikin tidak jadi akuisisi, tidak jadi business combination, tapi juga ada risiko tertentu. Oke. Nah, yang ini juga unik nih teman-teman. Leverage buyout. Oke. Nah, di sini ketika satu perusahaan, saya contohkan lagi PTA dan PTB ya. Nah, ceritanya PTA ini mau beli PTB seperti tadi ya. Oke, ketika mau beli, si PTB ini nggak mau. Oke, ownernya yang nggak mau. Nah, ownernya nggak mau, terus habis itu dia ngomonglah sama jajaran direksi kalau dia nggak setuju dan lain sebagainya. Terus habis itu dia beli perusahaan dengan harga yang sama dengan yang ditawarkan oleh si PTA. Misal PTA itu mau bayar 10T gitu ya. Berarti si owner ini akan bayar dengan 10T juga. Anggapannya saya nggak mau, saya bayar deh ke kalian 10T. Nah, gimana caranya? Dia akan masukin 10% dari 10T ini dengan uangnya sendiri. Terus 90%-nya dia ambil debt baru. Oke. Nah, di sini satu cara dia sudah istilahnya menenangkan si direksi yang mungkin mau dapat 10T gitu ya dengan menjual perusahaannya kepada PTA. Tapi di satu sisi juga dia bikin si PTA agak ilfil untuk membeli PTB. Kenapa? Ketika si perusahaan ini punya hutang 90%, itu adalah 9T. Ya perusahaan pasti mikir dong, ngapain saya beli perusahaan yang banyak hutangnya. Nah, akhirnya
si PTB akan tetap tenang tanpa dibeli gitu ya. Kecuali ternyata si PTA benar-benar mau banget beli, dia naikin harga dan lain sebagainya, itu ada cara yang itu udah cerita yang berbeda. Oke. Nah, ini adalah beberapa taktik ketika perusahaan itu mau ngedefense yang namanya hostile atau unfriendly business combination. Sekarang kita melihat terkait dengan kenapa sih business combination itu dilakukan, atau kenapa sih perusahaan itu mau melakukan business combination. Business combination dapat dilakukan oleh perusahaan itu dengan beberapa cara ya. Misalnya contohnya perusahaan retail, dia membeli perusahaan retail lainnya supaya nanti dia lebih besar, atau tujuan memonopoli suatu pasar. Nah, atau tujuan kedua itu adalah dia untuk mempermudah sistem operasi dia. Jadi dia membeli atau menggabungkan dirinya dengan bisnis-bisnis yang dibutuhkan. Contoh, perusahaan retail dia beli perusahaan jasa, apalagi jasa logistik, supaya nanti kalau misalnya mau ngirim barang ke Indonesia, seluruh Indonesia dimanapun itu akan lebih gampang. Atau dia membeli suatu perusahaan manufaktur, supaya nanti kalau misalnya andaikan dia mau produksi barang tertentu, nah itu dia gampang. Jadi dia nggak cuma retail doang yang bergantung sama satu perusahaan. Atau dia beli perusahaan yang misalnya dia retail makanan, habis itu dia beli retail obat-obatan atau kosmetik dan lain sebagainya. Nah, apa sih keuntungan dari business combination ini? Yang pertama adalah untuk rapid expansion atau supaya percepatan ekspansi. Ekspansi akan bisa lebih cepat ketika kamu menggabungkan beberapa perusahaan pastinya. Dibandingkan bikin satu perusahaan baru dari nol, mendingan kita beli perusahaan yang sudah berjalan. Tuh. Oke. Dan operation synergies. Itu terkait dengan yang tadi saya kasih contoh. Misalnya perusahaan retail supaya gampang, supaya mempermudah pengiriman, dia beli perusahaan logistik, misalnya gitu ya. International marketplace, supaya bisa menjangkau pasar internasional. Jadi kita bisa aja perusahaan Indonesia bekerja sama atau membeli perusahaan di luar negeri, supaya nanti kita bisa masuk pasar luar negeri. Oke. Financial synergy. Nah, kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan kita beli beberapa perusahaan, pastikan secara aset, secara pendanaan, itu akan jauh lebih kuat. Karena kita punya sokongan dari anak-anak perusahaan kita. Diversifikasi. Ini terkait dengan contoh yang tadi saya udah ungkapkan, bahwa kita bisa aja jadinya lebih banyak yang kita bisa gapai. Misalnya contohnya kita retail makanan, kita beli retail kosmetik, kita beli retail obat-obatan. Kita bikin jadi satu perusahaan yang lebih besar lagi. Yang ada makanan, ada obat-obatan, ada juga kosmetik. Jadi perusahaan kita itu lebih beragam produknya. Dan yang terakhir adalah keuntungan terkait dengan kita menjual kembali anak perusahaan kita. Jadi mungkin aja kita beli anak perusahaan itu yang mungkin kondisinya kurang bagus. Kita perbagus, kita benerin manajemennya, kita benerin keuangannya dan lain sebagainya. Setelah perusahaan ini udah baik kembali, kita jual perusahaan tersebut supaya kita bisa dapat keuntungan. Nah, ada juga orang yang melakukan business combination untuk tujuan ini. Nah, yang namanya business combination ini bukan hanya terjadi sekarang-sekarang ini atau di era-era modern doang, tapi mulai dari tahun 1880 sampai 1904 itu sudah ada yang namanya business combination. Nah, tapi di sini tujuannya lebih kepada monopoli kontrol. Nah, di mana si perusahaan-perusahaan tersebut membeli perusahaan yang sama jenis perusahaannya dengan perusahaan dia. Tujuannya adalah untuk monopoli tadi ya. Nah, ini adalah disebut sebagai bisnis kombinasi horizontal. Jadi dia akan membeli perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan dia, supaya nanti persaingan akan semakin berkurang. Nah, di tahun 1905 sampai 1930 muncul lagi nih istilah business combination vertikal. Nah, untuk business combination vertikal ini lebih kepada si perusahaan akan membeli perusahaan-perusahaan penunjangnya, supaya proses produksi mereka akan jauh lebih baik, supaya produk-produk mereka mutunya lebih standarisasi, materialnya juga standar, bagian-bagian dari produknya juga standar, dan juga lebih bisa menurunkan harga karena
lebih bisa menurunkan cost dari produksinya dibandingkan dengan kita beli ke perusahaan lain. Kalau perusahaan tersebut udah punya kita secara material, pasti harganya jauh lebih kompetitif. Nah, ini adalah beberapa sejarah yang terjadi terkait dengan business combination. Oke, sekarang kita akan lihat terkait dengan terminologi dan tipe dari business combination. Ketika suatu perusahaan, saya contohkan di sini lagi PT A, mau membeli PT B, ada dua cara yang bisa dilakukan oleh PT A. Yang pertama adalah mengakuisisi 100% dari net aset perusahaan B, ya, belinya 100%, atau membeli 50% atau lebih dari 50% dari saham perusahaan B. Nah, di sini disebut sebagai net asset atau common stock, ya. Kalau misalnya kita beli net asetnya, berarti kita harus beli 100%. Oke. Nah, kalau misalnya kita beli sahamnya, kita harus beli 50 atau lebih. Kenapa 50 atau lebih? Supaya kita punya kontrol lebih kepada perusahaan tersebut. Karena kalau misalnya kita cuma 20% atau 30%, mungkin aja ada yang punya lebih besar dibandingkan kita. Kalau kita punya 50%, suara kita itu udah setengah lah, ya, untuk bisa didengarkan oleh pemegang saham yang lainnya. Nah, apa yang bisa kita kasih ke mereka ketika kita beli perusahaan mereka? Kita beli net asset mereka, kita bisa saham mereka, kita bisa tukarkan dengan cash, bisa debt, bisa stok, bisa atau kombinasi dari keseluruhan di atas tadi. Oke. Nah, apa sih keuntungan ketika yang kita akuisisi itu adalah sahamnya? Nah, jadi dalam kasus ketika kita melakukan adalah stock acquisition, pasti kita bisa mengeluarkan cost yang lebih rendah. Oke. Nah, tapi ini dalam kasus-kasus tertentu ya. Bisa aja ternyata pembelian net aset itu jauh lebih murah dibandingkan beli 50% dari sahamnya, karena bisa aja saham perusahaan tersebut tuh harganya tinggi banget gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan negosiasi. Kalau kita beli atau mengakuisisi sahamnya, kita akan bisa mengavoid atau menghindari yang namanya negosiasi. Karena negosiasi untuk pembelian net aset itu kan pasti akan lama. Harganya berapa, kamu punya asetnya berapa, mungkin akan melibatkan penilai dan lain sebagainya. Nah, kalau stock acquisition pastinya kita tinggal lihat aja harga pasarnya itu berapa. Ya. Oke, terus habis itu maintaining perusahaan secara legal separate. Jadi kalau misalnya andaikan kita beli asetnya dia, berarti anggapannya kita tuh langsung masukin keseluruhan perusahaan tersebut punya kita. Ya. Tapi kalau misalnya kita stock acquisition, kita kan hanya punya perusahaan tersebut 50% atau 60%. Jadi tidak harus kita menyatukan perusahaan tersebut langsung dengan kita. Kenapa? Kalau misalnya kita menyatukan sekaligus perusahaan tersebut ke kita, berarti aset kita pasti nambah sih, ya. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut punya hutang banyak, hutang kita berarti nambah dong, ya kan? Nah, itu yang mungkin dihindari sama beberapa perusahaan. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kita akhirnya punya kewajiban yang terbatas atas asetnya dia. Jadi misalnya gini, kalau si perusahaan tersebut punya piutang yang cukup banyak, kita tuh nggak harus punya tanggung jawab untuk menagih piutang tersebut. Oke, kalau misalnya piutangnya banyak, habis itu ternyata banyak yang gagal bayar, kita kan harus menanggung expense-nya juga. Nah, karena ini kita nggak beli 100% net asetnya, kita hanya punya kepemilikan 50-60% dari perusahaan tersebut, sehingga kita tuh bisa menghindari kewajiban tersebut. Oke, dan juga akan lebih fleksibel terkait dengan tax dari consolidate atau individual firmnya tersebut. Mau secara konsolidasi kek, mau secara individual, terkait dengan tax akan jauh lebih mudah ketika kita hanya memiliki sekian persen dari kepemilikan dibandingkan kita punya 100% dari perusahaan tersebut. Dimana kalau kita punya 100% berarti kita harus gabungkan dengan perusahaan kita. Dan secara regulasi kalau misalnya kita punya kepemilikan di atas 50%, kita nggak harus langsung otomatis merger ke perusahaan tersebut. Bisa saja perusahaan tersebut tetap ada tapi sebagai anak perusahaan. Nah, nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi dan apa sih yang dimaksud dengan merger. Oke, sekarang kita akan lihat yang dimaksud dengan merger dan yang disebut sebagai konsolidasi. Ya. Merger itu adalah ketika perusahaan A membeli perusahaan B
dan bergabung menjadi perusahaan A. Oke, jadi perusahaan A ini tetap ada, tapi ini perusahaan A yang baru yang sudah penggabungan antara A dan B. Namanya tetap sama A. Ini adalah disebut sebagai merger. Nah, kalau misalnya konsolidasi itu adalah ketika perusahaan A dan perusahaan B itu kerjasama atau perusahaan A membeli perusahaan B, namun yang akan muncul itu adalah perusahaan C dengan merek yang berbeda, dengan nama perusahaan yang berbeda, di mana kontennya adalah perusahaan A dan perusahaan B. Ini adalah consolidation. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan apa sih yang disebut sebagai consolidated financial statement. Consolidated financial statement itu akan ada ketika financial statement dari perusahaan A atau laporan keuangan dari perusahaan A digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan B atau financial statement dari perusahaan B menjadi consolidated financial statement dari A dan B. Nah, ini penggabungan. Jadi ini adalah financial statement yang gabungan antara A dan B. Bukan berarti ketika consolidated financial statement ini ada, perusahaan secara individual tidak harus membuat financial statement. Masing-masing perusahaan tetap harus membuat financial statement masing-masing, namun nanti akan digabungkan. Dan untuk perusahaan yang sudah listing atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, mereka akan mempublikasikan consolidated financial statement-nya. Oke, sekarang kita akan ngomong terkait dengan takeover premium. Takeover premium adalah selisih antara harga yang ditawarkan atau harga yang disetujui ketika akuisisi dengan harga saham dari perusahaan tersebut. Nah, jadi anggapannya nih, perusahaan yang mau kita beli itu tuh kita bayar lebih mahal dibandingkan dengan harga sahamnya yang asli di pasaran. Jadi kalau misalnya kita beli sahamnya di pasaran, itu tuh lebih murah dibandingkan yang kita bayar. Ada beberapa alasan kenapa takeover premium ini terjadi. Yang pertama, karena harga sahamnya si perusahaan yang mau mengakuisisi itu pada harga yang atraktif atau pada harga yang cukup bagus sehingga mereka mendingan tukar saham dengan saham dibandingkan mereka harus ngeluarin cash lagi. Jadi makanya harga sahamnya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham si perusahaan yang mau dia beli. Dan alasan yang kedua adalah karena emang secara baik hati si perusahaan yang mau mengakuisisi ini ya no problem untuk bayar lebih terkait dengan perusahaan tersebut. Dan alasan ketiga adalah karena si perusahaan yang menawar ini tahu bahwa ada aset-aset tertentu yang mungkin tidak dicatat sesuai sehingga harusnya lebih dari itu gitu. Jadinya mereka rela untuk membayar lebih. Alasan keempat adalah karena perusahaan yang mau membeli perusahaan tersebut atau si pengakuisisi percaya bahwa perusahaan yang akan diakuisisi ini punya pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang sehingga kayaknya dia merasa itu worth it untuk bayar lebih terhadap si perusahaan tersebut. Oke, sebelumnya kita udah ngebahas terkait dengan bagaimana sih ketika si perusahaan yang mau dibeli itu dia nggak mau. Oke, ada beberapa taktik yang tadi kita udah bahas, ada poison pill dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melihat dari point of view dari orang yang mau beli perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya kita tidak membeli perusahaan yang nantinya akan malah membuat perusahaan kita sendiri hancur. Tadinya kan kita mau bikin business combination supaya perusahaan kita makin maju. Tapi karena kita salah beli, karena kita salah perhitungan, malah perusahaan kita ikut-ikutan hancur. Itu kan pasti hal yang sangat dihindari. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh si pembeli atau si acquisition. Nah, yang pertama adalah perhatikan setiap percentage yang ada. Ini terkait dengan analisa fundamental dari perusahaan tersebut. Lihat terkait dengan bagaimana rasio aktivitasnya, rasio likuiditas, dan lain sebagainya. Habis itu kita harus melihat jangan hanya aset saja, tapi kita juga harus melihat terkait dengan liability-nya. Jadi kita nggak cuma ngelihat terpatok pada aset, walaupun aset itu salah satu faktor penting yang harus kita lihat, tapi kita juga harus lihat utangnya. Jangan sampai asetnya itu tidak sebanding dengan hutang yang harus kita tanggung atau resiko hutang yang harus kita tanggung. Dan yang ketiga, kita harus perhatikan bagaimana secara si perusahaan ini mengalokasikan expense-nya, terutama expense dari proses produksinya. Nah, jangan sampai nanti ternyata earning yang kita lihat itu adalah earning yang dibesar-besarkan. Karena
alokasi expense-nya yang agak berantakan. Oke, dan selanjutnya kita harus perlu membuat catatan khusus terkait dengan item-item yang tidak reguler atau yang jarang terjadi, yang tidak berulang. Oke, kenapa? Karena mungkin saja item-item seperti ini akan bisa membuat adanya earning artificial atau earning yang tiba-tiba melonjak. Jadi kita seolah-olah melihat bahwa perusahaan tersebut punya earning yang cukup bagus. Tapi pada kenyataannya itu hanya sekali doang. Dan itu tidak akan berulang lagi. Dan juga kita harus melihat terkait dengan apakah terjadi change estimation, accrual level, atau metode dari penilaian akuntansinya atau penerapan akuntansinya. Supaya kita bisa tahu nih, apakah dalam beberapa waktu untuk akuisisi ini ada taktik yang dilakukan manajemen supaya earningnya kelihatan bagus. Dengan cara merubah estimasi, merubah accrual level, merubah metode, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita lihat terkait dengan egonya si CEO. Nah, ini lebih ke psikologi ya. Apakah si CEO-nya itu punya tujuan dan maksud tertentukah dibalik dari akuisisi ini dan lain sebagainya. Oke, untuk part ini saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman, karena ini kan agak banyak teorinya ya yang perlu kalian tahu dulu sebelum nanti kita mulai hitung-hitungan. Nah, nanti di part kedua kita mulai sedikit dengan hitung-hitungan terkait dengan bagaimana sih kita akan menilai berapa harga dari akuisisi tersebut. Oke, jadi sampai jumpa teman-teman di part kedua. Bye-bye.